Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari surat As-Saff. Ya, surat As-Saff. Ya, surat As-Saff ini berbicara tentang permasalahan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti akan dijelaskan ya kisah yang berhubungan dengan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersabar menghadapi orang-orang Bani Israel yang mana mereka menentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga nanti akan dijelaskan tentang beberapa sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ya berhubungan dengan surat As-Saff ini, ada beberapa hadis yang tentunya mereka saling berhubungan. Di antaranya hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, qala tadzakarna ayyukum ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayasalu ayyul a'mali ahabba ilallah. Kata Abdullah bin Salam, kami ini ya bermudzakarah, saling mengingatkan. Kami saling mengingatkan, kemudian kami bertanya, siapa di antara kami ini, di antara kalian yang akan datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada beliau tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yakum ahadun minna. Kata Abdullah bin Salam, tidak ada seorang pun yang berdiri dari kami sungkan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaina rajulan. Maka Nabi Muhammad mengutus seseorang kepada kami. Fajama'na faqara'a alaina hadhihi surah, yakni suratus Saff kulluha. Maka ya kami dikumpulkan, kemudian orang tersebut membacakan kepada kami surat ini, yaitu surat As-Saff. Berarti di sini ya surat ini berhubungan dengan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bawakan juga bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat As-Saff ini para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala tergolong surat Madaniyah. Surat Madaniyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad setelah beliau hijrah dari Mekah menuju ke kota Madinah. Kenapa dikatakan Madaniyah oleh para ulama? Kata para ulama dikarenakan keutamaan hadis ini tadi diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tidak masuk Islam kecuali setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kemudian juga surat ini berbicara tentang permasalahan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwasanya jihad itu tidak disyariatkan oleh Allah kecuali setelah Rasulullah berada di kota Madinah. Setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah, baru jihad diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru jihad disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika masih berada di kota Mekah, Nabi Muhammad tidak disyariatkan untuk berjihad. Walaupun melihat kaum muslimin ditindas, para sahabatnya disiksa, para sahabatnya diusir, tapi karena belum disyaratkan jihad, maka Rasulullah tidak berjihad. Rasulullah tidak melakukan perlawanan fisik. Ya hanya ya secara lisan saja yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat As-Saff ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Di sini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala telah bertasbih. Ingat, di dalam Al-Qur'an Al-Karim ya ada kata sabbaha ini terkadang menggunakan fi'il madhi, sabbaha telah bertasbih, terkadang dalam surat yang lain dimulai dengan yusabbih, ya sedang bertasbih dan akan terus bertasbih, dan nanti diakhiri dalam Al-Qur'an Al-Karim. Surat-surat yang dimulai dengan kata ini adalah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Artinya ya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang bentuknya kabar dari Allah, ya seperti ada dalam surat Al-Isra ataupun surat lainnya. Kemudian juga ada fi'il madhi yang telah lampau, ada juga yang sedang berlangsung menggunakan fi'il mudhari, dan ada juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Artinya perhatian maka Allah Subhanahu wa taala, kita ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih artinya kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya semua yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, kata Allah, mereka telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih makhluk-makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala ini dilakukan oleh seluruh makhluk, apakah didasari dengan ketaatan kepada Allah ataupun terpaksa mereka melakukannya. Ya semua makhluk diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka bertasbih. Namun di sini ada yang terpaksa dan ada yang didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lah bersujud dia yang berada di langit dan dia yang berada di bumi, tau'an wa karha, dengan penuh ketaatan ataupun dengan terpaksa. Ya. Wa dhilaluhu bil ghuduwi wal asal. Ya, wal asal, bukan hanya di satu waktu saja, tapi di pagi hari dan juga di sore hari mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seluruh makhluk dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra ke-44, ya Allah berfirman, ya tusabbihu lahu samawati tusabbihu wal ard, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit dan di bumi, ya waman fihinna, dan siapa yang berada di antara keduanya, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura. Ya, tidak ada sesuatu apapun juga melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha lembut dan Allah Subhanahu wa taala maha pengampun. Jelas sekali di sini perhatian maka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah, dia yang berada di langit dan dia yang berada di bumi serta yang ada di antara keduanya.
Artinya kalau seandainya ada burung yang sedang terbang, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di antara langit dengan bumi, mungkin ada bintang di sana, mungkin ada planet di sana, mungkin ada meteor di sana, mungkin ada malaikat di sana. Apapun yang berada di langit dan bumi dan di antara keduanya, mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, akan tapi kalian wahai manusia tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Artinya, ya kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di sini. Kalau kita melihat pohon, oh berarti pohon dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bertasbihnya pohon? Kita katakan wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita melihat ada bulan di langit, kita melihat ada bintang di langit, kita wajib meyakini mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah berfirman, wa im min syai'in. Syai' itu sesuatu, tidak ada sesuatu apapun juga illa yusabbihu bihamdi, kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, manusia banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi walaupun itu terjadi, mereka menentang, mereka melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada mereka. Tetap Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada mereka. Tetap Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta untuk mereka. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka sedang berada di tengah-tengah lautan, ketika mereka ya digoncangkan oleh ombak yang sangat besar, badai yang sangat besar, apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah didasari dengan keikhlasan di dalam agama ini. Ya, falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan, namun mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, kita kalau sebagai manusia misalnya, ada orang meminta maaf kepada kita, orang meminta maaf kepada kita, kemudian begitu berjalan, kemudian dia mencaci maki lagi kita, kemudian dia menjelek-jelekan lagi kita, mungkin kita akan marah kepadanya, kita akan marah, akan mengatakan saya tidak akan lagi memaafkan orang tersebut. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang dalam kondisi sulit, dalam kesulitan, dalam kesusahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan enggak? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki enggak? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan enggak urusannya? Dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa balasannya? Apa timbal baliknya? Dia mendapatkan kemudahan dari Allah, dia mendapatkan rezeki dari Allah, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ya setelah itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak marah. Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk mau bertobat, untuk mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, wa huwal azizul hakim. Lihat ayat ini diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Tidak diragukan lagi akan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan lagi akan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-hakim? Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, alladzi yad'ul umura fi mawadhi'ih, adalah dia yang meletakkan segala perkara di tempatnya. Ya, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya.
Betapa indahnya kalau kita mau perhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, hukum-hukum yang ada di dalam agama Allah, ketetapan-ketetapan yang ada di dalam agama Allah, ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Allah, larangan-larangan yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau kita perhatikan, betapa sempurnanya dia kalau seandainya kita mau memperhatikan. Betapa bermanfaatnya perintah-perintah yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan dia akan bermanfaat untuk yang melakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melarang sesuatu melainkan dia akan mendatangkan mudarat kepada orang yang melakukannya. Ya, kalau kita perhatikan segala perintah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan akan mendatangkan manfaat untuk kita. Kita diperintahkan untuk sholat. Sholat ada manfaatnya enggak? Banyak manfaatnya. Ya, dulu orang tidak melakukan penelitian-penelitian. Setelah diadakan penelitian-penelitian di zaman yang canggih ini, oh ternyata manfaatnya sangat besar sekali dalam sholat. Bagaimana manfaat ruku, bagaimana manfaat sujud, bagaimana manfaat duduk di dalam sholat. Ya, berbagai macam manfaat ditemukan oleh manusia dalam permasalahan sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh manusia dalam berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat, berapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat manusia ketika mereka menunaikan zakat dan lain sebagainya dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, mesti di sana ada mudarat yang sangat besar sekali kalau dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala melarang khamar, melarang minum-minuman keras. Berapa banyak mudarat kalau seandainya manusia mengkonsumsi minuman keras tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang ghibah, membicarakan orang lain. Berapa besar mudarat yang akan dirasakan oleh manusia kalau seandainya mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala itu merupakan zat yang wajib untuk ditaati dan tidak pantas untuk kita bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus kita syukuri dan sangat tidak pantas kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang harus terus-menerus kita ingat, yang tidak pantas bagi manusia untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira wahai manusia bahwa kami menciptakan kalian abatha, tidak ada manfaatnya? Kalian diciptakan dalam keadaan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengira hal tersebut? Tentu kita katakan tidak, ya Allah. Engkau menciptakan kami dengan berbagai macam manfaat, dengan berbagai macam kenikmatan yang bisa kami rasakan. Wa annakum ilaina turja'un. Ingat kata Allah, sesungguhnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya batila. Ya, sesuatu yang batil, yang tidak bermanfaat. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itulah prasangka yang dikatakan oleh orang-orang kafir, kecelakaan bagi orang-orang kafir, kebinasaan bagi orang-orang kafir, dengan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih, maka jangan ragu-ragu kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berfirman, "Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan samawat, dengan langit, baru kemudian dengan bumi? Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan juga apa yang berada di bumi. Ya, para ulama menjelaskan kenapa dimulai dengan langit baru kemudian bumi, dikarenakan ya kata Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang berada di langit lebih dahulu diciptakan dibandingkan dengan makhluk yang berada di bumi. Malaikat yang berada di langit lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan apa yang berada di dalam bumi ini.
Ingat, ya dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ketika Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kepada malaikat. Berarti malaikat sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Ya, dikarenakan para penghuni langit lebih dahulu mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang pertama kali disebut. Kemudian juga jumlah mereka, ya jumlah malaikat yang ada di langit jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mereka yang berada di bumi. Jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan jumlah umat manusia. Kemudian juga di dalam masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang berada di langit, para malaikat itu jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mereka yang berada di bumi. Di bumi ada manusia, di bumi ada bangsa jin yang sebagian mereka beriman kepada Allah dan sebagian mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dari pertama diciptakan ruku terus-menerus sampai hari kiamat kelak. Ada yang diciptakan untuk sujud terus-menerus sampai hari kiamat kelak. Ada yang diciptakan untuk beribadah sambil berdiri kepada Allah, dia terus-menerus berdiri sampai hari kiamat kelak. Artinya mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena inilah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa yang berada di langit, kemudian apa yang berada di bumi. Dalam Al-Qur'an Al-Karim surat Fussilat ayat ke-38 Allah berfirman, "Fa inistakbaru falladina 'inda rabbika ya yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian menyombongkan diri, kalau seandainya kalian menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, membangkang, bermaksiat, kufur, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladina inda rabbika", maka mereka yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari dan juga di siang hari, wahum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Ya, makhluk yang berada di langit itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah merasa bosan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, dengan alasan-alasan ini. Mereka lebih dahulu diciptakan, artinya mereka lebih dahulu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang berada di bumi, kemudian ya rutinitas ibadah mereka lebih rutin dibandingkan dengan apa yang berada di bumi. Di ayat yang kedua, perhatikan makan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Ma la ta'malun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Di sini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak asal berbicara. Untuk tidak asal berbicara agar kita ini memikirkan apa yang akan kita bicarakan. Berbicara ya terutama tentang permasalahan agama bukan pembicaraan yang gampang, bukan pembicaraan yang mudah. Ya bukan hanya orang asal berbicara saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita ketika kita berbicara untuk mengamalkan apa yang kita bicarakan. Untuk mengamalkan apa yang kita bicarakan. Di ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Subhanallah. Ya, enggak gampang, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Itu tidak gampang. Untuk menganjurkan berbuat kebaikan itu tidak mudah. Walaupun banyak penjelasan para ulama tentang permasalahan ayat ini. Tapi ya diantara dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwasanya bukan berarti ketika kita tidak bisa mengamalkan, kita tidak mengajarkan kepada orang lain. Enggak, salah. Ya, kita jangan memahami ayat ini, oh saya belum bisa mengamalkannya, berarti saya tidak akan mengajarkannya kepada orang lain. Ini merupakan suatu kesalahan. Jangan terlalu pendek
ya ketika kita memahami suatu ayat, jangan kita memahami suatu ayat hanya dengan pemahaman kita saja, tidak. Tapi kita lihat bagaimana penjelasan para ulama, bagaimana penjelasan Rasulullah SAW, bagaimana penjelasan para sahabat, bagaimana penjelasan salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain tentang ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini bukan berarti memerintahkan kita untuk tidak berbicara sama sekali, salah. Ya, karena ada sebagian orang dengan ayat ini mengatakan, wah saya tidak berani untuk mengajar, saya tidak berani untuk memberitahu, saya tidak berani untuk menyebarkan kebaikan karena saya belum melakukannya. Ini suatu kesalahan. Kata para ulama, ya kalau seandainya, kan di sini ada dua, kita berbicara dan kita melakukan, kita mengajarkan dan kita melakukan. Kata para ulama, kalau seandainya kita punya ilmunya, kemudian kita belum sanggup untuk melaksanakannya, belum sanggup untuk melaksanakannya, bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita diam. Tetap yang namanya kebaikan harus kita ajarkan kepada orang lain. Lihat. Jadi kata para ulama, kalau kita tidak bisa mendapatkan kedua-duanya, paling tidak kita mendapatkan salah satunya. Paling tidak kita mendapatkan salah satunya, yang mengajarkan dan mengamalkan. Kalau kita bisa mengamalkan, kita tidak bisa mengajarkan, berarti kita mendapatkan salah satunya. Kita mengamalkan, tapi kita belum bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kalau seandainya ya, kita tidak bisa mengamalkan, tapi kita bisa mengajarkan kepada orang lain, maka hendaklah kita mengajarkannya kepada orang lain. Kenapa demikian? Ya, dengan adanya ayat ini, kita bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi kita belum bisa mengamalkannya, paling tidak akan mendorong diri kita untuk bisa mengamalkan. Ya, paling tidak, ya kita bisa ya hal tersebut mendorong diri kita untuk mengamalkan. Kita akan oh, saya kan mengajarkan hal ini kepada orang lain, kenapa saya tidak melakukannya? Misalnya kita menganjurkan orang untuk melaksanakan misal keutamaan sholat sunnah, misalnya kita menganjurkan tentang keutamaan sholat sunnah. Terkadang kan kita ada kesibukan yang ada pada diri kita, bahkan kemalasan yang ada pada diri kita, terkadang kita tidak melaksanakan sholat sunnah. Tapi ketika kita tahu ilmunya, apakah kita tidak mengajarkannya kepada orang lain? Tetap kita ajarkan kepada orang lain. Ya kita ajarkan keutamaan sholat sunnah, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, ya sholat witir, sholat sunnah. Kita punya ilmunya, kita ajarkan kepada orang lain. Jangan dengan dalih ini, wah kata Allah Subhanahu wa taala ya marah kepada orang-orang yang berbicara tapi dia tidak beramal. Wah berarti saya tidak akan mengajarkan. Suatu kesalahan kata para ulama. Ya jadi kalaupun kita belum bisa mengamalkannya dan kita punya ilmunya, hendaklah kita mau mengajarkannya kepada orang lain. Yang mana ketika kita mengajarkan, ini motivasi kepada kita, ini dorongan kepada kita agar kita mau mengamalkan ilmu yang kita miliki tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil siapa? Memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mau mengatakan perkataan-perkataan apa yang tidak kalian kerjakan? Di sini Imam Ibnu Katsir di antaranya menguatkan tentang permasalahan apa? Tentang permasalahan janji. Tentang permasalahan janji. Artinya ya di sini dijelaskan di antaranya ingkaru alaman ya ya'idu wa'dan au yaqulu qaulan la yafi bih. Ya, ayat ini berhubungan dengan ya pengingkaran terhadap orang-orang yang menjanjikan suatu janji atau dia mengatakan suatu perkataan tapi dia tidak menunaikan janjinya tersebut. Ya, ini manusia dalam kehidupan ini gampang sekali berjanji. Ya, oh nanti datang ya ke rumah, oh ya nanti besok saya akan datang. Padahal dia tahu dia nggak bisa untuk datang, dia nggak sanggup untuk datang. Tapi karena merasa nggak enak, ya karena merasa malu, karena merasa takut dikatakan apa-apa oleh temannya, maka dia berjanji, iya baik, nanti besok saya akan datang, nanti besok saya akan membantu, nanti besok saya akan melakukan. Ingat ya kata para ulama, dia Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan ayat ini berhubungan dengan mereka yang berjanji kemudian mereka tidak menunaikan janjinya. Dalam hadis ya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salas. Ciri-ciri orang-orang munafik itu ada 3. Ya, kita
tahu semua tentang permasalahan ini. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Wa idza hadatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara, dia akan berdusta dalam pembicaraannya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanat, dia akan mengkhianati amanat yang diamanatkan kepadanya. Dalam hadis yang lain juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Di 4 perkara yang kalau seandainya keempat-empatnya ini ada pada diri seseorang, maka dia murni adalah merupakan seorang munafik. Wa man kanat fihi wahidatun minhunna, barang siapa ya yang ada salah satu pada diri seseorang, ya salah satu dari keempat ini, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka padanya ada ciri kemunafikan, ya, sampai dia meninggalkannya. Di antaranya dijelaskan di sini adalah orang-orang yang menyelisihi janji. Menyelisihi janji ini merupakan sifat orang-orang yang munafik, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, beliau berkata, atana Rasulullah SAW wa ana sobiyun, ya, mendatangi kami, ya, Rasulullah SAW ketika itu aku masih kecil, ya, kata Amir bin Rabi'ah, kata Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ketika itu aku masih kecil, ya, fadhahabtu li akhruja li al'ab, maka aku pun pergi, ya, keluar dari rumah untuk bermain, masih kecil. Ya, datang Rasulullah ke rumahnya, ya dia nggak peduli, namanya masih anak-anak. Anak-anak yang adalah pikirannya adalah bermain. Makanya ketika Rasulullah datang, ya, dia tidak berbahagia, dia tidak senang kemudian duduk bersama Rasul, tidak. Anak kecil pikirannya adalah bermain, maka kata Abdullah, aku pun pergi keluar untuk bermain. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, ta'al u'tika, wahai Abdullah, kemari, ya, aku akan memberimu sesuatu. Faqalalah Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda kepada ibunya, ya, wama arati antu'tihi, apa yang ingin engkau berikan kepadanya? Qalat tamron, maka si ibu mengatakan, kurma ya Rasulullah, aku akan memberinya sebuah kurma, ya. Faqala ama innaka law lam taf'ali kutibat alaiki kadzibah, ketahuilah kalau seandainya engkau tidak melakukan, tidak memberi sesuatu kepada anak tersebut, maka dicatat engkau telah melakukan suatu kebohongan. Ya, ini kan hal yang biasa. Terkadang orang tua ketika mau memanggil anaknya agar anaknya mau datang, itu terkadang suka pura-pura. Ayo sini, nanti ibu beri sesuatu, nanti ayah beri sesuatu. Tolong berikan sesuatu, misalnya ke warung, tolong berikan sesuatu, nanti akan dikasih hadiah, nanti akan dikasih sesuatu. Terkadang kan orang tua berbohong. Terkadang orang tua ya hanya memberi iming-iming saja, padahal orang tua tidak mau memberi kepada anak tersebut. Ini terkadang dirasa wajar oleh orang-orang, padahal tetap ada malaikat di kanan kiri yang akan mencatat kelakuannya tersebut. Tetap kata Rasulullah SAW, walaupun engkau berbohong kepada anakmu, tetap akan dicatat oleh malaikat bahwasanya engkau melakukan suatu kebohongan. Kemudian di sini dibawakan juga perkataan Imam Malik, ya. Dhahaba al-Imam Malik rahimahullah taala ila annahu idza ta'allaqa bil wa'di, ya. Apabila seseorang melakukan suatu janji, kata Imam Malik, ya, kemudian dia menyelisihi janjinya, atau ya azama alal mau'udu wajaba al wafa bihi, kama law qala li ghairi tazawwaja walaka ala kulli yaumin kadza fatazawwaja wajaba alaihi an yu'tiyahu madama kadzalik. Ya, kata Imam Malik, kalau seandainya seseorang berjanji dengan menggantungkan kepada sesuatu, dengan mensyaratkan kepada sesuatu, maka itu wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dilakukan. Seperti di sini contohkan, ya, katanya kalau seandainya seseorang mengatakan kepada orang lain, kalau seandainya engkau menikah, aku akan memberi sesuatu kepadamu. Kalau kau menikah, maka aku akan memberi sesuatu kepadamu. Kata Imam Malik, berarti ini kan janji. Ini kan janji. Berarti ketika temannya tersebut atau seorang yang diajak bicara tersebut menikah, maka dia wajib untuk menunaikannya. Maka dia wajib untuk memberikan apa yang dijanjikannya tersebut.
agar dia tidak menyelisihi janji. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Makanya perhatian makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini berhati-hati dalam berbicara. Jangan asal berbicara, jangan asal menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita merasa diri kita mampu, ya silakan kita membuat janji, ya kemudian kita menunaikannya. Ingat, apapun yang kita janjikan itu dicatat oleh malaikat. Kalau kita melakukan, mendatangkan pahala untuk kita. Kalau kita tidak lakukan, berarti itu adalah merupakan suatu kebohongan dan akan mendatangkan dosa kepada kita. Dalam ayat yang lain dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Ya, orang-orang beriman mengatakan, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidakkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu surat? Fa idza unzilat suratum muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadhal maghsyi alaihi minal maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ketika diturunkan suatu ayat yang muhkamah, ya berhubungan dengan suatu hukum, ayat yang benar-benar rapi, wa dzukira fihal qital, dan disebutkan di dalam tentang permasalahan perang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang duruna ilaika nadhal maghsyi alaihi minal maut, akan melihat kepadamu seolah-olah penglihatan orang-orang yang pingsan dikarenakan takutnya akan kematian. Ya, ayat ini perhatian Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ini menganjurkan kepada kita tentang permasalahan jihad. Karena Allah SWT berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala shaffan, dengan rapih, ya bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka adalah bangunan yang sangat kokoh sekali. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berbicara, ya, apa-apa yang bisa kita lakukan, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ini, di ayat yang kedua ini, ya ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ini anjuran perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita ini selalu melaksanakan apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena ancamannya sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagi mereka-mereka yang hanya bisa berbicara tapi mereka tidak mau melakukannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44, apakah kalian akan memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Ya, atamuruna nasa bil birri. Apakah engkau akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca Alkitab, dia membaca kitab, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hanya bisa menganjurkan orang berbuat kebaikan, sementara dia tidak mau mengamalkannya. Artinya dia tahu kebaikan-kebaikan, dia mau menyampaikan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Kata Allah SWT di ayat, afala ta'qilun, tidakkah engkau berakal? Tidakkah engkau memiliki akal? Tidakkah engkau menggunakan akal sehatmu tersebut? Jadi kalau kita menganjurkan orang untuk berbuat kebaikan, ya kita juga lakukan kebaikan tersebut. Kita menganjurkan mereka berbuat kebaikan, jangan kita menjauhi kebaikan tersebut. Sangat besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama hadis diriwayatkan dari Usama bin Zaid, ya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah. Ya kata Rasulullah, akan dihadirkan seseorang pada hari kiamat kelak, fayulqa fi nari, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Fayulqa fi nar, dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, fadandaliqu aktabu batnihi, maka akan keluar isi perutnya, ususnya akan keluar dari dalam perutnya. Ya, fayaduru biha kama yadurul himar, maka dia pun akan berkeliling di dalam neraka jahanam sebagaimana berkelilingnya himar birroha.
Ya, keledai di sekitar alat penumbuk. Ya, alat penumbuk. Orang-orang pada zaman dahulu menggunakan keledai ya untuk menumbuk. Ya, mereka menumbuk gandum misalnya. Nah, mereka menumbuknya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alat ya yang diputar, yang memutarnya itu adalah keledai. Artinya keledainya keliling. Ya, keledainya keliling. Keledai diikat ya pada alat, kemudian ya keledai akan berkeliling. Keliling di sana. Nah, alat ini akan terus-menerus menumbuk apa yang berada di dalamnya. Ya, apa misalnya gandumkah atau jagungkah atau apapun juga ya akan digunakan menggunakan keledai yang terus-menerus. Keledai itu hanya berkeliling di sekitar alat tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, akan ada seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam, keluar isi perutnya, ya keluar isi perutnya, dan dia terus-menerus berkeliling di dalam neraka jahanam. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka para penghuni neraka akan berkumpul kepadanya. Para penghuni neraka akan berdatangan kepadanya, fayaqulun, kemudian mereka akan mengatakan, ya fulan malaka, wahai fulan, ada apa denganmu? Wahai fulan, ada apa denganmu? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau seseorang yang ketika di dunia melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Engkau memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, engkau melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Fayaqulu bala, maka orang ini mengatakan betul. Ya, wa qad kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi. Kata orang ini, akan tetapi aku memerintahkan orang-orang untuk berbuat kebaikan, namun aku tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang orang dari perbuatan yang mungkar, namun aku melakukan kemungkaran tersebut. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sangat besar sekali ancaman yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang-orang yang banyak berbicara dalam kehidupan di dunia, orang-orang yang banyak menganjurkan dalam kehidupan di dunia, ya, dia menganjurkan orang berbuat kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Dia melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran tapi dia melakukan kemungkaran tersebut. Apa jadinya? Kata Rasulullah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi perutnya pecah, isi perutnya keluar, kemudian dia akan terus-menerus keliling di dalam neraka jahanam, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kalau seandainya kita mau menganjurkan suatu kebaikan kepada orang lain, hendaklah kita ini mau melakukan kebaikan tersebut. Ketika kita melarang dari seseorang dari perbuatan yang mungkar, maka hendaklah kita ini meninggalkan apa yang kita larang tersebut. Ayat ini, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang katakan, berhubungan dengan permasalahan jihad. Ya, di antaranya ayat yang selanjutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sofan, dalam keadaan berbaris, ka'annahum bunyanun marsus, seolah mereka adalah bangunan yang sangat kokoh sekali. Di sini ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, qala kana nasu minal mu'minina qabla an yufradal jihad yaquluna lawadidna anna Allah azza wa jalla dallana ala ahabbil a'mali ilaihi fa na'mal bih. Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman sebelum diwajibkan berjihad, mereka mengatakan, ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya, ya kami berkeinginan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kami amalan-amalan yang kami cintai, ya ahabal amal, ya Allah menunjukkan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fana malabih, maka kami akan mengamalkan amalan tersebut. Fa akhbarallahu nabiyyu anna ahabal amali imanu bihi la syakka fih. Maka kemudian Allah mengabarkan yang paling utama, yang paling dicintai adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jihadu ahli maksiyatihi alladziina khalaful imana, dan yang termasuk amalan yang dicintai adalah memerangi para pelaku maksiat yang menyelisihi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan, yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman. Yang paling dicintai oleh Allah memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazal jihadu karihadzalika nasun minal mu'minin. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang jihad, hal ini menjadi berat bagi sebagian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan perkataan-perkataan yang tidak kalian kerjakan? Ya, mereka bertanya-tanya, ya, apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kabarkan kepada kami amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan melakukannya. Terus-menerus mereka mengatakan hal tersebut. Namun ketika Allah menurunkan ayat tentang jihad, ketika Allah SWT memerintahkan mereka untuk berperang, akhirnya mereka diam, akhirnya mereka mundur, akhirnya mereka tidak mau melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini merupakan suatu kesalahan. Di antara perkataan yang dibawa oleh Imam Ibnu Katsir adalah pendapat Muqatil bin Hayyan. Qala al-mu'minuna law na'lamu ahabbal a'mali ilallahi la amilna bih. Ya, kata Muqatil bin Hayyan, bahwasanya orang-orang beriman itu mereka mengatakan, kalau seandainya kami mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah, niscaya kami akan mengamalkannya. Fadallahumullahu ala habil amal ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Lihat, innallaha yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai alladzina yuqatiluna fi sabilih, orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir berhubungan dengan ayat-ayat ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Thalathatun yadhaqullahu ilaihim." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka. Ar-rajulu yaqumu minal laili, ya, orang yang bangun di malam hari. Wal qaumu idza shaffu lis-salat, suatu kaum yang ketika merapikan shaf di dalam salat, ya mereka berbaris di dalam salat. Wal qaumu idza shaffu lil qital, dan suatu kaum yang mereka berbaris di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyukai ketiga golongan ini. Allah Subhanahu wa taala mencintai ketiga golongan tersebut. Ya, para dimakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, kata para ulama hadisnya lemah. Hadis ini lemah tapi maknanya sahih. Maknanya benar. Artinya ya hadis ini yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir hadisnya dhaif. Hadisnya dilemahkan oleh para ulama, tapi ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan. Ada hadis-hadis lain yang semana dengan ini, dan hadis ini menguatkan apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kita lihat di antara hadis-hadis yang menguatkan. Ya, riwayat lain, ya Rasulullah bersabda, "Salasatun yarhaqullahu ilaihim." Ada 3 golongan yang Allah SWT tertawa kepada mereka. Enggak. Penguatnya, ya. Penguatnya adalah di antaranya hadis diriwayatkan dari Abu Darda. Abu Darda beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yuhibbuhumullah wa yadhaku lahum wa yastabshiru bihim." Ada 3 golongan yang Allah cintai mereka, yang Allah tertawa kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada mereka. Di antaranya, walladzi lahu imra'atun hasanatun. Ya, yaitu di antaranya lah salah satunya adalah seorang yang mempunyai istri yang cantik, wa firashun layyin, dan memiliki tempat tidur yang enak. Ya, dia sudah punya istri yang cantik, dia punya tempat tidur yang enak, fayaqumu minal lail, tapi dia bangun di malam hari untuk sholat, fayaqul yadharu, ya, yadharuhum, ya. Kemudian ya, Allah SWT berkata, yadharu syahwatahu wa yadhkuruni walau sya'a raqada. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan syahwatnya, artinya dia punya istri yang cantik, dia punya tempat tidur yang enak. Ya, kalau seandainya dia mau melampiaskan syahwatnya, dia akan melampiaskan syahwatnya, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Yadharu syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya. Wa yadhkuruni, dan dia mengingatku, kata Allah, walau sya'a raqada. Padahal kalau dia mau, dia bisa tidur. Ya, artinya dia ini lebih mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia punya tempat tidur yang enak, punya teman yang cantik ketika menemani dia tidur di dalam tidurnya di malam tersebut. Hadis ini hadis yang dihasankan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang menunjukkan keutamaan melaksanakan sholat malam. Artinya dia bisa tidur tapi dia lebih mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang menguatkan hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ajiba rabbuna min rajulaini."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa kagum terhadap dua orang. Di antaranya salah satunya warajulun ghaza fi sabilillahi. Kemudian ya seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala fanhazamu. Namun pasukan tersebut kalah. Ya, pasukan tersebut kalah. Fa'alima ma alaihi minal firor. Kemudian orang ini dia tahu tentang ya permasalahan kalau dia kabur dari peperangan wa malahu minar ruju, dan apa yang akan dia dapat kalau dia kembali ke medan perang. Dia perang ya, kemudian pasukannya kalah. Pasukannya kalah. Maka kan ada dua pertimbangan dia. Pulang lari, ya lari pulang, atau dia melanjutkan perjuangannya. Walaupun dia kalah, berusaha semaksimal mungkin. Bisa jadi menang, bisa juga dia kalah. Nah, maka ya ketika menghadapi dua pilihan ini, ya faroja'a hatta uhriqa damuhu. Namun dia lebih memilih untuk kembali ke medan perang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ditumpahkan darahnya, artinya sampai dia terbunuh. Rogbatan fima indi, dikarenakan dia mengharapkan apa yang ada pada sisiku. Ya, Allah Subhanahu wa taala merasa kagum terhadap orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai titik darah penghabisan. Artinya hadis ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti akan lebih kita jelaskan lagi ya tentang permasalahan yang ada dalam surat As-Saff ini. Intinya di awal surat As-Saff ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ya keutamaan ketika kita berbicara. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, hendaklah kita tidak melupakan diri kita. Kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain, ingat kita juga membutuhkan pahala, kita juga membutuhkan rahmat dari Allah, kita juga membutuhkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maktan indallah, sangat besar amarah Allah Subhanahu wa taala. Maktan ini itu kalau dalam bahasa Arab kan ada ghadiba, marah itu bisa ghadiba. Nah, maktan ini marah yang jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan ghadiba. Ya, artinya sangat marah Allah Subhanahu wa taala, sangat murka Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang dia hanya bisa berbicara tapi dia tidak bisa beramal. Hanya bisa menyuruh orang saja berbuat kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Hanya bisa menyuruh orang-orang untuk meninggalkan apa yang diharamkan, sementara dia tidak meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala soffan. Lihat, soffan, dia berbaris ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah dia adalah bangunan yang sangat kokoh sekali. Seolah-olah dia adalah bangunan yang sangat kokoh sekali. Artinya ketika dia berjuangnya benar-benar, bukan setengah-setengah, bukan hanya mencari popularitas saja, bukan agar dikatakan sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pemberani, tidak. Tapi dia berjuang sofan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar berbaris, ka'annahum bunyanun marsus, seolah dia adalah bangunan yang sangat kokoh sekali. Lihat. Orang yang beriman kepada Allah, ketika dia berjuang, ya dia benar-benar berjuang. Ketika dia berbicara, dia benar-benar berbicara. Ya, ketika dia beramal, dia benar-benar mengamalkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Di sini dijelaskan oleh Allah, soffan ka'annahum bunyanun marsus. Dia berbaris seolah-olah bangunan yang sangat kokoh sekali. Ya, bangunan yang sangat kokoh. Betapa senangnya kita ketika kita tinggal di satu bangunan, bangunannya sangat kokoh sekali. Kita akan berbahagia. Ya, kita akan sangat berbahagia. Kenapa? Karena bangunannya kokoh. Nah, demikianlah seharusnya ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau seandainya kita ini membangun rumah misalnya, bangun rumah, ketika kita tinggal di rumah tersebut, turun hujan ternyata bocor di mana-mana. Padahal dari luar terlihat, bangunannya kokoh, bangunannya bagus sekali. Maka ketika kita mengalami hujan bocor sana sini, mungkin kita akan ngomel-ngomel, kita mungkin akan marah-marah. Ini gimana sih arsiteknya, ini gimana sih orang yang membangunnya, kemana sih tukangnya, kok ini nggak amanah bekerjanya, kok ini tidak amanah melakukannya, ya pembangunannya tidak dilakukan secara amanah. Ya, terkadang kita kan ngomel-ngomel terhadap orang-orang yang tidak serius di dalam masalah pekerjaannya. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat bangga
kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berjuangnya dengan sungguh-sungguh, soffan, mereka berbaris dengan baris yang sangat rapi sekali, ka'annahum bunyanum marsus. Oleh karena itu, perhatian dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah kita ini bisa menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Karena tidak mudah untuk mengajarkan, tidak mudah juga untuk mengamalkan. Tentunya semua membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka urusannya akan mudah, dan orang yang disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka urusannya akan sulit. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas ya dengan berhubungan dengan awal dari surat As-Saff ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai Al-Qur'anul Karim, dimudahkan untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim, sehingga Al-Qur'anul Karim menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.